Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah pada acara halaqah pekanan Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dembatu Alfa Hong Kong dan IMA Indonesian Muslim Association in Hong Kong yang kita niatkan untuk bersilaturahmi, untuk talabul ilmi, dan untuk saling berdiskusi mengenai khasanah keislaman, memperbanyak, memperluas wawasan dan juga menguatkan keimanan kita, khususnya teman-teman yang ada di Hong Kong sebagai yang berada di lingkungan yang eh, tidak eh, perlu banyak penuh dengan tantangan-tantangan. Salam tak salawat, semoga tetap bergerak dengan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in tabi'in, serta umat Islam yang berjuang agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya, dan semoga Allah pantaskan kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz kita, Ustadz Azmi Hafizullah, Hafizuddin, yang insya Allah akan membahas mengenai berbagai hal, khususnya tema yang diangkat hari ini adalah mengenai tiga mitigasi resiko dengan sedekah. Yang kita paham bahwa manusia hidup di dunia ini penuh dengan resiko. Begitu lahir, pertama kali lahir sudah banyak resiko yang dihadapinya. Kemudian beranjak pertumbuhan sampai dengan dewasa, lebih banyak lagi resikonya. Dan apalagi di eh, teman-teman yang ada di Hongkong ini, resikonya lebih banyak lagi, tantangannya lebih banyak lagi. Berpuasa di Hongkong ini jauh lebih berat tantangannya daripada berpuasa di lingkungan yang memang hampir semua orang berpuasa. Nah, kita yang di Hongkong ini berpuasa di tengah lingkungan orang-orang yang nggak berpuasa. Gak ada istilah penutupan rumah makan gitu, nggak ada. Di sini semua tempat makan tutup semua. Nah, itulah salah satunya. Nah, eh, kita malam hari ini akan bahas mengenai apa tiga hal ya, risiko yang bisa dimitigasi dengan menggunakan sedekah. Nah, jadi sebuah pertanyaan yang akan dijawab oleh Ustaz kita dan dipaparkan eh, sebentar lagi. Dan sebelum kita mendengarkan paparan dari Ustaz kita, marilah kita buka bersama-sama majelis ilmu pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah wa Niatan Solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya silakan ada Ustaz Azmi untuk menyampaikan paparannya. Pada Ustaz. Terima kasih Pak Adi atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala syai'in wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa 'amala. Amma Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, khususnya nikmat rezeki ya, baik itu rezeki berupa sehat, rezeki finansial, rezeki kebahagiaan dan juga rezeki kesempatan hingga kita sampai di pertengahan bahkan lebih ya di tanggal 17 Ramadan ini. Salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada beliau dan semoga kita mendapatkan
syafaat dari Rasulullah SAW nanti di yaumil akhir. Tentu saja di malam yang berbahagia ini, malam yang sangat spesial, karena bertepatan dengan malam Lailatul Qadar ya. Maaf, malam Nuzulul Quran. Bahwa malam ini adalah titik baliknya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang saat itu beliau sedang beruzlah di Gua Hiro, kemudian menurunkan ayat-ayat yang pertama kali diturunkan dan tanda sebagai pengangkatan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai Nabi penutup para nabi-nabi. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mohon izin untuk share screen dulu ya. Kita ada ini. Yep. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas atau sama-sama berdiskusi terkait sedekah ya. Ya. Tentu saja sedekah itu maknanya sangat luas. Maka dari itu mohon izin bapak-bapak yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi terkait tiga mitigasi resiko dengan sedekah ya. Jadi ada hal-hal yang bisa dijauhkan dari resiko melalui sedekah. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan itu, ada baiknya kita membahas tentang apa sih makna dari sedekah itu sendiri. Definisi sedekah itu apa? Kalimat sedekah itu dalam bahasa Arab memiliki makna atau diambil dari kata as-sodaqah. Karena maknanya sedekah itu dari kata sidqun yang berarti jujur, kejujuran dalam bahasa Arab. Kenapa kejujuran? Li'annaha dalilun ala sidqi iman al-mutasaddiq wa husni niyati. Karena ini merupakan landasan dari iman seseorang, kejujuran iman seseorang, dan juga kebaikan dan juga kejujuran niatnya. Jadi sodako itu makna secara bahasa itu adalah kejujuran. Adapun menurut istilah sodako, maknanya itu sangat luas ya. Kullu amalin solih yataqarrab bihi ilallah ta'ala. Secara umum, secara global, sedekah itu adalah setiap amal soleh yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masuk ke dalam kategori sedekah. Nah, dan ini juga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah." Sesungguhnya di setiap sendi-sendi di dalam tubuh setiap manusia itu ada keperluan untuk bersedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi asyams. Setiap hari, setiap matahari itu terbit. Sedekah apa yang dimaksudkan? Apa yang harus kita lakukan dengan sedekah ini? Sampai setiap hari itu harus ada sedekah. Ternyata sedekah mana tadi sangat global. Nah, di antaranya yang termasuk ke dalam sedekah itulah ta'dilu bainal itsnain shadaqah. Bahwa melerai dua orang yang berselisih itu termasuk ke dalam kategori sedekah. Wa tu'inur rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Membantu seseorang untuk menunggangi atau menaiki kendaraannya atau membantu membawa barang-barangnya atau mengangkatkan sesuatu yang dibawanya, membantu orang itu ternyata termasuk ke dalam kategori sedekah. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah, dan ternyata lebih jauh dari itu, kata-kata baik yang kita sampaikan, yang kita ucapkan itu juga termasuk ke dalam kategori sedekah. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah, dan setiap langkah kita untuk menuju ke masjid melaksanakan sholat, mengikuti kajian ataupun membaca Al-Quran, ternyata setiap langkahnya itu juga dihitung sebagai amal shadaqah. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah, dan juga menyingkirkan duri-durian atau hal-hal yang menghalangi jalan untuk
kemudahan orang lain juga termasuk ke dalam sedekah. Jadi maknanya itu sangat sangat luas. Makanya di sini sedekah itu melingkupi atau mencangkup dua poin. Yang pertama adalah al-umur al-maliyah, bahwasanya sedekah itu mencangkup finansial, mencangkup kehidupan ekonomi, al-maliyah, keuangan, seperti berinfak, bersedekah, ya, berwakaf, berzakat, itu juga masuk ke dalam kategori sedekah karena mas sedekah ini sangat luas sekali sampai-sampai bab-bab yang lain seperti infak, zakat, kemudian juga apa? Infak, zakat, wakaf ya dan lain sebagainya itu juga masuk ke dalam kategori sedekah. Nah, al-umur al-ma'nawiyah secara makna bahwa sedekah ini adalah setiap kalimat-kalimat baik, senyum kepada saudara, dan juga membantu orang lain juga termasuk ke dalam sedekah. Nah, maka dalam konteks para ulama kontemporer kemudian juga menyampaikan makna dari atau definisi dari sedekah itu. Salah satunya adalah Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Al-Munir, beliau menyatakan bahwa eh, sedekah itu adalah atiyatun maliyah mustahabbah. Nah, sedekah itu adalah pemberian uang yang bersifat atau memiliki hukum mustahabbah. Mustahabbah itu yang dianjurkan. Nah, atau ghairu wajibah atau sebetulnya tidak wajib akan tetapi mustahab. Mustahab itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Yabziluha al-muslim taqarruban ilallah. Nah, dengan niat ya, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnaha la tajuzu idza kanat satuaddi ila at-tafrid fi haqqin wajib lil ghair kadain. Kan tetapi hal ini dalam konteks sedekah itu dianjurkan kepada setiap orang tetapi tidak diperkenankan bagi orang yang bisa mengakibatkan madharat terhadap dirinya. Seperti misalkan orang yang tidak punya uang sama sekali. Nah, maka itu tidak apa-apa gitu ya. Malah masuk ke dalam kategori la tajuz. Sebaiknya dia menahan diri. Kenapa? Karena khawatir dia masuk ke dalam lilitan hutang. Maka bersedekah itu adalah privilege bagi kita ya, umat muslim yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam rezekinya. Itu salah satu privilege. Karena orang yang nggak punya uang itu tidak mustahabah, tidak dianjurkan untuk bersedekah. Maka alhamdulillah bagi kita yang memiliki privilege tersebut, kita punya kesempatan untuk bersedekah meliputi dua poin atau dua kategori, yaitu memberikan sedekah secara mal, secara harta, dan juga memberikan sedekah secara makna, yaitu seperti berbicara baik, bersenyum kepada orang lain, dan lain sebagainya, bisa bisa double, Pak. Kalau orang yang nggak punya uang, dia bersedekahnya hanya secara maknawiyah, al-umur al-manawiyah, dia membantu orang, dia bersenyum. Tapi orang yang memiliki kelebihan finansial, dia bisa tersenyum, dan dia juga bisa memberikan sedekah berupa al-mal atau harta. Nah, kemudian sebetulnya apa sih keutamaan sedekah? Untuk apa orang sedekah? Nah, bukankah sedekah itu mengurangi harta? Bukankah sedekah itu mengurangi investasi kita? Gitu kan. Maka keutamaan sedekah ini ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang sedekah itu sangat penting dan sangat bermanfaat. Nah, salah satunya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, mana kosot sodakotun min mal. Bahwasanya orang yang bersedekah itu sejatinya tidak akan mengurangi hartanya. Nah, untuk yang ini nanti pembahasannya kita akan lanjutkan di slide selanjutnya. Yang kemudian, yang kedua, sedekah itu keutamaannya adalah as-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'un ma'u an-nar.
bahwasanya sedekah, ketika seseorang itu bersedekah, itu dia bisa menghapuskan dosa. Seperti apa? Pengibaratannya adalah kama tutfiul ma'u annar. Seperti menghilangkan api dengan air. Ini kalau api dengan air itu luar biasa ya. Itu lawannya gitu. Api itu lawannya air. Ketika ada kebakaran ya, damkar datang pasti semprot semprot air untuk memadamkan api yang melahap apartemen ataupun kantor ataupun jalanan gitu seperti itu. Nah, kemudian keutamaan dari yang sedekah yang lain itu adalah salah satunya bahwa sedekah itu seperti eh, sebuah kumpulan es ya, yang kalau misalkan Bapak suka main ke Eropa gitu Pak ya, main ski gitu ya. Itu kan kalau misalkan ada bulatan es, gumpalan es, kemudian dia dari ujung atas sebuah gunung es kemudian turun ke bawah itu terus berputar, berputar, berputar. Setiap putarannya itu semakin membesar. Semakin membesar, semakin membesar dan akhirnya di akhir itu sangat-sangat besar dan memiliki dampak yang dahsyat. Nah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan seseorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti sebuah biji ya, yang kemudian biji itu kalau misalkan ditanam kemudian tumbuh dan dia tumbuh kemudian memiliki banyak dahan. Sab'a sanabil, ada 7 perumpamaan. Fikul lisumbulatin mi'atu habbah, dan setiap dahannya itu menghasilkan kembali biji-bijian yang serupa 100 setiap dahannya. Jadi 100 dikali 7, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, ini adalah maknanya itu tadi, bahwa sedekah itu dapat memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Walaupun sebetulnya terlihat kecil, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang besar dan itu bisa kita manfaatkan bersama, khususnya saat ini kita ada di bulan Ramadan dan ini adalah malam 17 bulan Ramadan. Ini kesempatan kita semua untuk dapat mendalami dan mengaplikasikan sedekah tersebut. Nah, kemudian tadi kapan kira-kira kita memulai sedekah? Nah, misalkan ada yang sudah eh, berjalan sedekahnya, ada juga misalkan yang belum, ada juga yang udah sering sekali. Nah, maka kapan waktu terbaik untuk bersedekah? Ini juga ada hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Anna rajulan qala, bahwasanya ada seorang pria ya, dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus shadaqatin afdol. Ya, sedekah seperti apa yang paling baik itu? Sedekah yang mana? Yang macam apa yang dianjurkan? Afdol itu lebih baik. Qala anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Yang pertama adalah bersedekahlah engkau saat engkau dalam kondisi yang sehat dan bugar. Jadi saat kita sehat, saat kita bugar itu adalah waktu yang tepat, yang terbaik untuk bersedekah. Kemudian yang kedua adalah takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Dan ketika kondisi kita ini takut miskin, takut jatuh miskin, itu adalah waktu terbaik juga untuk bersedekah. Jadi tadi orang kita lagi sehat, bersedekah, waktu terbaik. Takshal faqr, saat kita ada di momen kita takut untuk fakir, atau kita takut bangkrut, kita takut miskin, maka bersedekahlah. Karena itu juga masuk ke dalam waktu yang afdol untuk bersedekah. Wa ta'mulul ghina, dan juga ketika momen-momen di saat kita menginginkan kaya raya. Kadang kita bermimpi, kita pengen jadi orang kaya, pengen jadi miliuner, pengen freedom finansial.
pensiun dini. Nah, ketika berangan-angan kita bermimpi seperti itu juga masuk ke dalam waktu yang afdol untuk bersedekah. Kemudian selanjutnya wala tumhilu hatta idza balagatil hulqum. Nah, ini yang paling penting. Jangan tunggu sampai datangnya ajal mau merenggut nyawa. Sampai-sampai ketika ajal itu datang barulah tersadar dan terucap. Qulta li fulanin kada, aku mau ngasih sama si fulan nih segini. Wali fulanin kada, dan untuk si fulan yang sana itu segitu. Wa qad kana li fulanin, dan nanti sekian untuk si fulan lagi. Tapi waktu sudah tidak ada. Tapi waktu sudah habis. Karena ajal sudah menjemput, baru terfikir, baru termenung untuk memberikan harta sedekah. Jadi kapan waktunya? Ya 3M gitu ya. Mulai dari sekarang, mulai dari yang terkecil, mulai dari diri kita sendiri. Karena sedekah ini banyak sekali keutamaannya. Ya. Yang betul, banyak banyak keutamaannya. Ya, kalau misalkan tidak banyak keutamaannya, para sahabat itu ya, ataupun para salaf tabiin sedikit yang bersedekah, tapi dalam sirahnya, sirah sahabat, sirah nabawiyah, banyak sekali para sahabat yang berlomba-lomba ya, ataupun memiliki kisah-kisah saling memberi bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kisahnya itu adalah cerita dari kisah Syekh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Jadi ketika Hasan Hasan Al-Basri ini berjalan di suatu tempat, atau beliau sedang di majlis, atau beliau sedang berada berjalan di tengah jalan, di perjalanan, idza ja'ahu sa'ilan la yarudduhu. Kalau misalkan dalam kondisi apapun datang kepada Syekh Al Hasan Al Basri, kemudian ada yang minta sedekah, maka Hasan Al Basri ini tidak menolak, tidak pernah menolak. Kenapa nggak pernah menolak? Jadi selalu dikasih. Wakana yakul, kenapa nggak pernah menolak? Karena Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, hadza qaumun arsalu ilaina hawaijihim ilallah, faman lam yarhamuhum lam yarhamuhullah. Bahwasanya kaum ini, ya, Allah Subhanahu wa taala kirim kepada kita agar apa? Agar kita membantu mereka dalam niatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena ingin terlihat dermawan, ataupun bukan karena hal-hal duniawi, tetapi benar-benar murni karena Allah taala. Faman lam yarhamhum lam yarhamullah. Kalau kita nggak ngasih, ya beliau khawatir Allah nggak kasihan sama kita. Nah, ini cerita Syekh Hasan Al-Basri, bahwa setiap ada yang datang pasti dikasih. Nah, ini juga mirip ceritanya dari salah satu cerita tabi'in ya, tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak. Jadi ceritanya Abdullah bin Mubarak ini, beliau membeli rotban bidirham, membeli kurma, kurma kurma muda. Rutob itu kurma muda yang agak sepet-sepet tuh Pak, yang masih nempel-nempel di dahan-dahannya itu loh. Ya biasanya tuh kalau misalkan di beberapa tempat, khususnya di Timur Tengah, rutob itu biasanya pas mau Ramadan, deket-deket Ramadan itu panen biasanya. Rata-rata ada juga di berbagai tempat, ada yang setelah Ramadan ya. Makanya di Indonesia ada aja gitu Ramadan rutob ini, karena yang memang panennya beda-beda Pak di setiap negara. Jadi yang ekspor impor tuh jalan terus itu rutob. Nah, di ceritanya Abdullah bin Mubarak ini, beliau membeli rutob dengan uang bidirham. Setelah beliau membeli, famarro bisail,
Fadafa'ahu ilaih. Tiba-tiba pas beli itu beliau jalan sedikit, ada yang minta tuh datang tuh Pak. Orang minta. Nah, pas orang minta fadafa'ahu ilaih. Tanpa berpikir panjang ya Abdullah bin Mubarak langsung ngasih aja tuh rutobnya. Padahal baru beli. Dikasih aja. Sat gitu dikasih. Terus setelah ngasih fadzahaba bihi sa'il, si peminta yang minta juga udah pergi, yang minta-minta itu udah pergi. Fama kasa qalilam summa jaa sa'il akhir. Enggak lama kemudian setelah yang minta itu datang, yang minta-minta itu datang, beliau juga masih ada di tempat yang sama karena waktunya tidak terlalu lama. Datang lagi itu orang yang minta tuh, yang minta-minta, orang miskin yang minta-minta datang lagi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak? Fashtaro rutban bidirham. Abdullah bin Mubarak kemudian beli lagi rutobnya. Terus setelah beli lagi, beliau kasihkan lagi sama orang yang minta. Dah tuh dua jalan orang yang minta. Dikasih juga yang kedua. Faja asail thalith wa fa'ala mithla dzalik. Nggak lama kemudian juga, Pak. Sama juga tuh tempatnya. Masih di situ juga. Datang juga yang minta-minta 3 kali, Pak. Yang ketiga tuh datang. Dilakukan hal yang sama Abdullah bin Mubarak. Beliau beli lagi, beliau kasih lagi tuh udah 3 kali. Sumaja Arabi datang lagi yang keempat Pak. Fashtaro bidarhim rotban wa dafa'ahu ilaih. Ternyata Abdullah bin Mubarak beli lagi, balik lagi ke tukang rutop, beli lagi terus dikasih lagi. Sampai-sampai ada anak kecil ngelihat geleng-geleng kepala Pak. Faqala lahu ghulam, anak kecil itu sambil geleng-geleng kepala bilang sama Abdullah bin Mubarak, "Ma baqiya lana syai'?" Ada nggak yang masih sisa buat kami? Qala la'allahu yakhlif alaina. Ya, semoga aja nanti Allah Subhanahu wa taala akan ganti. Masya Allah. Jadi ya memang para salaf itu orang-orang terdahulu luar biasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Sama juga ada kisah juga nih, Pak. Kisah juga nih, ini kisah sahabat nih. Dua Amirul Mukminin yang terkenal antara Umar dan Abu Bakar. Umar dan Abu Bakar ini selalu jadi rival, Pak. Tapi rivalnya itu bukan rival dalam kejahatan atau lagi rival dalam eh, kemaksiatan, tapi rivalnya itu adalah dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol, amma Umar sendiri ini yang cerita nih. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq. Rasul pernah memerintahkan kepada kita, meminta Umar untuk bersedekah. Wah, setelah dapat info itu, Umar bin Khattab langsung fawaqafa dzalika malan indi, langsung mengumpulkan hartanya, bersiap-siap untuk bersedekah. Karena Umar ini mau berlomba sama Abu Bakar, selalu berlomba. Fakultu, kemudian Umar ini bilang, al yauma asbaqu Aba Bakar in sabaqtuhu. Nih, lihat nih. Saya dapat info A1 dari Rasul, orang pertama yang dapat info untuk bersedekah hari ini. hmm, Saya akan menyusul Abu Bakar ya supaya bisa menang dari beliau untuk bersedekah. Menang dari waktu, menang dari jumlah karena Umar udah ngumpulin tuh ya. Faji Faji atau binus fimalin. Kemudian Faji itu binus fimalin, kata Umar, beliau datang pada Rasul dengan setengah hartanya yang dibawa itu, masya Allah, setengah harta dibawa buat sedekah. Faqala Rasulullah SAW, Rasul bertanya, ma abqaita li ahlik, katanya, ada nggak yang disisain untuk keluarga? Nah, ini Rasulullah SAW juga sangat peka terhadap sahabat-sahabatnya. Jadi tidak menafikan kondisi keluarga para sahabat. Ma abqaita li ahlik, ada sisa nggak? Berapa sisa untuk keluarga? Kultu, kata Umar, mislu, ada setengah lagi, sama nih, sama kayak yang saya sedekahin. Wajah Abu Bakrin.
Tiba-tiba Abu Bakar datang, bawa uang banyak sekali. Cet, 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 Abu Bakar datang langsung bawa uang. Faqala, ya Abu Bakar. Rasulullah SAW itu melihat Abu Bakar bawa harta banyak sekali. Kemudian Rasul bertanya, ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik? Wahai Abu Bakar, apakah engkau menyisakan harta untuk keluargamu? Katanya. Saking banyaknya ternyata uang yang banyak itu adalah uang Abu Bakar seluruhnya. Qala abqaitu lahumullah wa rasuluh. Ternyata yang Abu Bakar bawa itu adalah seluruh hartanya. Dan ketika ditanya apa yang tersisa, maka Abu Bakar menjawab, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan sisa kepada saudara keluargaku. Fakultu. Maka Umar langsung tertunduk kemudian berkata, la asbaquhu ila syai'in abadan. Aku tidak akan pernah bisa menyusul atau mendahului pahala-pahala dan juga kebaikan-kebaikan dari Abu Bakar bin Khattab. Luar biasa, para sahabat itu saling berlomba dalam kebaikan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebesar apa impact sedekah dalam kehidupan kita? Seberpengaruh apa sedekah dalam aktivitas kita? Nah, maka dalam hal ini ya, ada resiko-resiko yang bisa dihindari dengan bersedekah. Yang pertama itu adalah mitigasi resiko kemiskinan. Bahwasanya sedekah itu ternyata bisa menghindarkan kita dari resiko kemiskinan. Mana qasad sodakotun min mal. Bahwasanya kata Rasulullah SAW tidak akan berkurang ya, uang itu, harta itu kalau kita bersedekah. Para peneliti, khususnya para ekonom konvensional, pasti akan menolak pernyataan ini. Karena menurut para pakar ekonom konvensional, ini tidak masuk akal, ini tidak masuk di materi mereka. Kok bisa ngeluarin uang, uangnya nggak berkurang? Ya pasti berkurang kalau secara konvensional. Tetapi hal itu hanya ada pada logika ekonomi konvensional, ya, yang berarti memberi itu pasti mengurangi. Nah, tapi Rasulullah SAW ternyata tegas dalam hal ini bahwa harta yang tidak akan berkurang adalah karena bersedekah. Nah, tentu saja ini bukan hanya sekedar retorika motivasi semata, Pak. Ya. Tetapi ini adalah suatu sunatullah keberkahan. Ya. Sedekah itu bisa yang pertama memperluas jejaring sosial kita. Kemudian selain memperluas jejaring sosial kita, sedekah juga bisa membuka pintu-pintu rezeki dari tempat-tempat yang tidak terduga, Pak. Setelah itu juga ternyata bersedekah itu juga bisa menghadirkan kepercayaan orang lain terhadap kita. Dan dengan bersedekah, ya, kita juga bisa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang menolong orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong orang tersebut. Nah, sedekah juga bisa memitigasi resiko kemiskinan. Ya, ya dengan berjejaring sosial kita banyak kenalan itu jadi membuka networking kita, Pak. Dari networking itulah kemudian membuka pintu-pintu rezeki. Dan dengan jejaring sosial itu juga kita mendapat kepercayaan, yang menghadirkan kepercayaan. Jadi kita mendapat kepercayaan di mata publik, di mata teman sejawat gitu.
Karena orang-orang itu nggak semuanya mau bersedekah, Pak. Orang-orang itu nggak semuanya pengen mengeluarkan hartanya untuk memberikan kepada orang lain. Ya, ada juga yang berpikiran saya nabung, nanti saya beli ya apa yang diinginkan, beli mobil yang mahal, beli motor yang mahal gitu. Itu hak setiap orang gitu. Tetapi untuk bersedekah itu tidak semua orang bisa bersedekah. Jadi orang yang bisa bersedekah itu luar biasa, Pak. Dan tentu saja tadi diulang lagi pertolongan tanpa disangka-sangka. Memitigasi risiko kemiskinan dengan bersedekah. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah sedekah memitigasi risiko kesehatan. Kesehatan itu tentu saja bagi setiap orang, Pak, bagi setiap orang, khususnya orang-orang yang punya jam terbang tinggi, Pak, dalam pekerjaannya, dalam sosialnya. Kesehatan itu jadi salah satu nomor utama untuk dipersiapkan tetap eh, tinggi performanya. Ya, karena kalau sakit itu tentu saja bisa mempengaruhi hal-hal yang lain, ya, dan itu dampaknya juga cukup besar. Nah, maka Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ya, hasinu amwalakum bizakah, ya, jaga harta kalian dengan berzakat. Wada'u mardokum bis sodakoh. Nah ini yang masuk ke dalam nomor dua nih, sedekah memitigasi resiko kesehatan, yaitu wada'u mardokum bis sodakoh. Obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nah, ini Rasulullah SAW pernah menyampaikan seperti itu. Tentu saja bukan berarti mengabaikan medis. Ya. Tentu saja tidak mengabaikan medis. Tetap medis dijalani sebagaimana mestinya. Tetapi kita harus mengakui bahwa kesehatan itu bukan sekedar fisik saja. Bukan hanya fisik saja yang harus sehat, Pak. Melainkan juga spiritual kita juga harus sehat. Mental kita juga harus sehat. Dan sedekah itu bisa membersihkan jiwa dari perasaan-perasaan kikir dan juga penyakit-penyakit iri. Jangan bersedekah. Dan dua penyakit batin itu biasanya sering memicu stres dan kegelisahan. Maka tentu saja kesehatan itu lebih jauh dari lebih mahal daripada harta tentu saja. Ya, karena kita menjaga tubuh kita agar tetap sehat, tetapi tidak menjaga spiritual dan mental kita tetap baik, ya performa kita tidak akan maksimal gitu. Kalau sekarang itu di Indonesia banyak psikolog-psikolog, Pak. Jadi anak-anak Gen Z, kemudian juga anak-anak muda itu tingkat stresnya tinggi. Itu banyak faktor ya, banyak sekali faktor, dan ini salah satu solusi atau jalan keluar untuk healing, ya, healing dengan bersedekah, ya. Karena ini bisa menenangkan kita, membersihkan jiwa kita, ya, dari hal-hal yang buruk. Nah, kemudian selain sedekah memitigasi risiko kesehatan, yang ketiga adalah sedekah memitigasi risiko akhirat. Ya, risiko akhirat itu sangat mengerikan, Pak. Maka kita mempersiapkan diri supaya terhindar dari api neraka itu adalah pilihan yang sangat tepat. Rasulullah SAW sering memberikan nasihat kepada Aisyah, ya. Ittaqun naro walau bisyikki tamrin. Ya. Jauhi jauhi api neraka
walaupun dengan sepotong kurma. Jadi ini adalah nasihat Rasulullah SAW agar tidak meremehkan sedekah. Meski hanya sepotong kurma, ternyata sedekah tersebut itu bisa menjadi hijab bagi kita dari api neraka. Nah, tentu saja di situ letak keajaibannya. Sesuatu yang tampak kecil di mata manusia ternyata itu bisa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilaksanakan dengan sangat tulus. Gitu. Maka di bulan Ramadan ini waktu yang sangat tepat. Alhamdulillah saat kita masih dalam kesehatan bugar, ada masalah di pekerjaan kita khawatir resign ataupun khawatir eh, ada masalah di pekerjaan kita bersedekah ataupun kita lagi pengen mengandai-andai ya Allah aku pengen pulang ke Indonesia punya eh, perusahaan sebesar perusahaan-perusahaan yang go internasional gitu ada keinginan maka bersedekah juga banyak sekali kesempatan untuk kita bersedekah dan bersedekah itu bisa dimulai ya dengan berapapun dengan siapapun gitu ya. Sedekah juga bisa dimulai saat ini. Dan dengan sedekah, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari 3 risiko tadi yang sedang kita bahas. Ya. Nah, ini saya jadi karena tadi Ustadz Fajar menayangkan tempat tentang dompet duafa Ustadz Fajar ya. Jadi saya jadi ingat cerita teman saya. Itu beliau penempatan menjadi penghulu di KUA di salah satu lokasi di Tamiang, di tempat lokasi banjir itu terjadi. Jadi beliau itu cerita waktu itu, eh, kejadiannya itu malam-malam. Jadi malam-malam tiba-tiba hujan deras, kemudian air tidak terasa naik. Semua anggota keluarga akhirnya mengungsi ke lantai 2. Lantai 2, naik ke lantai 2, termasuk bayi, anak kecil, orang tua. Pokoknya satu keluarga itu naik ke atas. Nah, kebetulan teman saya itu, beliau lagi ada di tempat pamannya. Jadi masuk di keluarga pamannya, naik ke atas di lantai kedua. Air terus naik, 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 sampai lantai pertama itu full air. Dan saat itu belum sempat mengambil makanan karena saking paniknya. Jadi ya belum belum sempat ngambil makanan tuh langsung naik aja malam-malam Pak. Dan cepet sekali naiknya air karena dia tiba-tiba datangnya dari atas gunung itu bawa gelondongan kayu jebret kayak gitu langsung air penuh bukan kayak kita hujan terus airnya mengenang terus naik enggak Pak. Nah di dalam kondisi yang sangat cepat itu apalagi teman-teman di Aceh itu kan masih ada memori-memori trauma tsunami. Jadi ketika air seperti itu tuh pikirannya tuh udah eh, apa namanya? Pikirannya udah kemana-mana gitu Pak. Langsung tuh pada naik semua nggak sempet ngambil apa-apa. Udah di atas ternyata dikira pagi akan surut ternyata enggak. Air tetap menggenang di tempat yang sama dan membawa lumpur. Waktu itu lumpurnya belum kelihatan, air aja di atas itu. Di tengah malam itu, di tengah-tengah malam itu mau subuh-subuh itu jadi ketika airnya terus naik, belum turun-turun, eh penjara itu mau tidak mau dibuka, Pak. Karena kondisi darurat nih. Kalau misalkan nggak dibuka, ini tahanan bisa bisa tenggelam, Pak. Bisa meninggal semua itu tahanan itu karena airnya udah naik ke atas itu. Udah melewati udah hampir melewati lantai pertama. Akhirnya para napi itu mau tidak mau sama petugasnya dibuka pintunya. Pada keluar tuh napi itu.
mereka sambil terbawa hanyut air, ya, berenang mencari tempat untuk berlindung. Saat itu malam pertama, saat itu orang-orang pada takut. Teman saya cerita semua orang pada takut. Kenapa? Karena napi ini keluar nih, ini napi walau alam beda-beda ini backgroundnya, dan semuanya dibuka itu dari lapas itu semuanya dibuka. Semua kejahatan itu pelakunya dilepasin semua itu. Mereka pada meminta pertolongan tuh. Ada sebagian orang yang nggak mau, ada juga yang nggak bisa, yang nggak mau karena ya dia punya istri, dia punya anak, dia khawatir dan lain sebagainya. Akhirnya nggak bisa menampung. Ada juga yang pengen menampung tapi udah penuh. Ya, lantai 2 udah penuh. Akhirnya ada beberapa orang yang mau sukarela menolong para napi itu atas dasar kemanusiaan. Walaupun pada saat itu lebih banyaknya orang nggak menolong, Mbak. Nah, ini awal mula kisah terjadi nih. Setelah para napi itu masuk ke rumah-rumah yang memang mereka mau dan bersedia untuk menampung, nah besokannya persediaan makan udah mulai habis, yang ke bawah sedikit itu habis. Ya, karena udah, kalau kata teman saya itu sekitar tiga harian, Pak. 3 harian itu airnya nggak surut-surut. Nah, beberapa hari itu makanan sudah mulai habis, anak-anak udah pada nangis-nangis segala macam. Dan ternyata, nah ini para napi ini bersedekah dengan perbuatan baik. Jadi para napi ini dengan postur tubuh yang berbeda dari yang lain, lebih kuat daripada masyarakat biasa, mereka terjun ke air, kemudian berenang mengambil makanan-makanan yang hanyut. Mengambil makanan-makanan yang hanyut, kemudian juga di tempat-tempat tertentu, kulkas yang lewat, itu mereka tahan, terus mereka ambilin makanannya. Dan seketika mereka menjadi distributor konsumsi saat keadaan genting. Disitulah kemudian orang-orang berubah mindsetnya, yang tadinya adalah orang jahat, yang sebagian mereka itu tidak mau menampung, ternyata dalam kondisi itu mereka menjadi orang yang baik dan menolong. Karena mereka bagi-bagiin tuh Pak, makanannya sambil melawan arus, sambil berenang ke sana ke sini, memastikan beberapa rumah di sekitar itu kebagian makanan. Saking susahnya makanan. Nah, akhirnya pada malam-malam ketiga, malam-malam terakhir, itu teman saya nggak tahu itu malam terakhir apa enggak. Tetapi saat itu semua orang udah mulai pasrah tuh. Udah beberapa malam ternyata airnya nggak surut-surut, semua orang udah pada pasrah. Udah ada yang nangis, udah nangis mau dari awal udah nangis, anak-anak juga udah rewelnya, masya Allah Pak, udah nggak bisa dikondisikan lagi anak-anak bayi itu. Orang-orang udah pada lemes, udah putus asa Pak, hampir putus asa. Akhirnya teman saya ini yang tadinya putus asa tetapi ingat bahwa kita ini masih punya Allah. Akhirnya teman saya, dia berdiri lalu mengumandangkan azan sekeras-kerasnya sampai nangis dia. Ya gimana nggak nangis Pak, selama beberapa hari itu mereka ngelihat orang-orang pada hanyut 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 tapi nggak bisa ngapa-ngapain Pak, tidak berdaya. Akhirnya dia azan azan sekencang-kencangnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mengingatkan kepada seluruh warga sekitar bahwa kita masih punya Allah Subhanahu wa taala. Dia azan sekencang-kencangnya mengingatkan bahwa kita masih punya tauhid. Walaupun kita meninggal dalam keadaan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu udah pasrah, itu udah beberapa hari nggak surut-surut, makanan udah nggak ada, orang udah pada lemes. Maka di malam itu pun akhirnya orang-orang mulai kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mulai berdoa lagi, mengencangkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pertolongan. Dan subhanallah, di pagi harinya air kemudian mulai surut.
Akhirnya teman saya ya karena bisa bercerita seperti ini karena beliau selamat. Akhirnya setelah air turut, beliau pulang ke Banda Aceh dari Tamiang itu berjalan kaki, Pak. Termasuk itu eh, keponakan apa sepupu dari istri saya juga itu dari Bener Meriah itu jalan kaki ke Banda Aceh. Itu berhari-hari itu, Pak. Melewati gunung, melewati sungai dengan jalan yang sangat tidak bisa dilalui oleh orang biasa, ya, tanpa alas kaki. Akhirnya sepatunya dilepas itu karena udah isi lumpur semua, apa lebih enak pakai sendal apa cek nyeker, akhirnya nyeker. Berjalan kaki, alhamdulillah beliau bisa keluar dari arena yang terisolasi dan bisa bertemu dengan keluarga. Akhirnya beliau menceritakan tentang kisah beliau itu. Nah, itu orang yang saat itu tidak punya uang, tidak punya harta, ya para nabi itu mereka bisa bersedekah dengan membantu orang-orang. Nah, maka kita di dalam posisi ini, di waktu ini, khususnya di bulan Ramadan, itu sangat-sangat terbuka sekali, ya, kalau kita mau bersedekah, ataupun mau berwakaf, ataupun mau berinfak, apapun itu, ya, kaidah fikihnya silahkan, bapak-bapak atau mengajak keluarga, silahkan bisa sekali dilaksanakan. Kebetulan ini di Dompet Duafa itu ada banyak sekali program-program, khususnya juga untuk recovery Sumatera juga banyak sekali programnya, Pak. Mau program apa aja, insya Allah ada. Ada untuk sumur, ada untuk logistik, akomodasi, dan lain sebagainya. Kita insya Allah membantu teman-teman Indonesia. Bagi yang ingin membantu, ya kita bantu untuk penyalurannya. Dan menurut eh, salah satu bagian tim yang berangkat ke Aceh itu, ternyata Dompet Duafa itu termasuk ke dalam salah satu yang tercepat datang ke lokasi, langsung memberikan bantuan, membawa bantuan. Itu 3 hari pasca kejadian itu sudah standby gitu di sana. Nah, nah ini juga ada sedikit kita nonton dulu. Biar nggak terlalu, biar agak santai, Pak. Kita nonton dulu nih sebentar nih. Nah, ini bisa kita saksikan sebentar, Pak ya. Share soundnya Kita juga ada Ustaz. Share sound. cek sound dulu ya. Ini suaranya, Pak. Diulang Mbak, diulang Ustaz. Waktu sebelum nge-share, Iya. di ada di sebelah kanan option share sound juga. Ditutup dulu Oke. biar suaranya sempurna. Share sound, oke. Iya, optionnya share sound di sana. Kaget sih dalam arti bahwa kok ternyata Yang full lebih screen, Ustaz. lebih dahsyat dan lebih besar daripada perkiraan saya tentang bencana banjir dan longsor setidaknya di Aceh ini. Sangat memilukan, sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan bahwa ternyata kondisinya lebih parah bahkan mungkin dari informasi-informasi yang saya baca di berita media secara umum.
Kami waktu di atas atap tuh aku berdoa, kemana nih aku. Dibilang anak aku, mak tagrub juga deh majud tambah mantang uro. Dibilang ayahnya jangan. Dibilang kalau mati sama-sama di sini, dibilang ayahnya. Aku bilang sama ayahnya, nggak ada orang yang tolong ayah, cuma Allah yang tolong kita. Bilang sama ayah, dan ayah udah menggigil ya, karena dia pun sakit. Nggak tahan lagi di atas tuh, lapar lagi. Jadi lepas tu ada 1 jam, lalu dia cari suami saya. Dibilang ada suami di irigasi, udah meninggal. Iya, kita mau menyeberangi ini sungai di Biren menuju area Aceh Utara, terus ke Lok Semawe, terus ke Langsa. Lanjutnya bareng kita akan ke Tamiang. Itu sih, kita rencananya mau nyebrang menggunakan perahu yang ada di sini. Terlintas di pikiran saya terkait ini adalah bagaimana jalannya air ya. Air itu kan alirannya ada jalurnya gitu. Ibaratnya kalau itu ada sungai gitu. Tapi airnya perginya gimana gitu. Maksudnya dari aliran sungai di atas gunung itu bisa melebar begini tuh bagaimana gitu, kayak jadi lautan gitu. Takjub dalam arti saya tidak sanggup memikirkan detailnya karena sudah terlalu jauh dari apa yang saya bisa pikirkan, bagaimana air yang berasal dari pegunungan seperti air banjir tapi diturunkan dari langit gitu. Kencang kali, Bu. Kencang kali. Hanyut semua kayu-kayu tuh. Aku lihat yang hanyut-hanyut apa tuh semua lihat. Kayak mana nih? Apa nih? Lepas aku nih, apa kena tuh kayu semen paut tuh. Pukul 12 malam langsung dilempar atap tuh langsung hanyut. Kalau mamanya kan mau pegang daun sawit. Jadi dihayak-hayak kayak gini dalam air. Di sini. Ini aja nggak seru, cuma naik. Hujannya lagi. Makanya orang kami semalam di situ udah menggigil lah, udah dingin. Kita ingin menghidupkan kembali ya. Untuk pemulihan di Aceh Tamiang ini nggak bisa hanya dari satu sisi kayak gitu. Kita dorong semua logistik hanya untuk kebutuhan makan, tapi masih ada sandang, papan, masih ada kegiatan-kegiatan sosial yang emang harus dihidupkan. Ya banyaklah yang masih harus dilakukan ya. Selain dari akses air bersih, kesehatan, ya kan, akses jalan, komunikasi, listrik, ada akses psikologis, pendidikan, ekonomi yang masih harus banyak dipulihkan. Di Aceh ini yang pertama kegiatan Dobe Duafa itu adalah mendengar secara langsung suara hati, keinginan dari masyarakat korban bencana atau penyintas itu. Dan itu perlu kita jadikan sebagai trigger bergerak secara cepat, secara masif, secara luas, secara besar untuk betul-betul mengatasi setidak-tidaknya kalaupun tidak semua, sebagian penyintas itu bisa kita bantu dan akhirnya dapat kita antarkan pada keadaan untuk menjalani kehidupan sebagaimana semula.
dari akses yang susah, kebutuhan untuk makanan siap saji itu sangat diperlukan dan kebutuhan air bersih. Itu yang pertama kita dorong untuk kebutuhan logistik. Di sini kita membuat dapur umum yang memasak kurang lebih 1.000 porsi per harinya, didistribusikan di 12 kecamatan yang ada di Aceh Tamiang. Selanjutnya kita juga membuka akses untuk masyarakat berkomunikasi dengan keluarganya, berkabar, memberitahu kabar dengan membuka pos hangat dan pos wifi. Para penyintas korban banjir dan longsor, kami berharap untuk pertama bersabar, tabah, kuat. Kami pun dari Dompet Duafa akan terus terlibat membantu menangani dampak dari bencana ini, menolong para penyintas. Sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kami akan terus membantu dan menolong dan sehingga meringankan juga penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kami yang jadi korbannya. Jadi tetap semangat buat para penyintas korban banjir dan longsor. Ya itu kira-kira dokumentasi yang sudah disampaikan. Dan kemarin itu Mbak Selvi itu waktu kita mau berangkat ke Hong Kong itu beliau berangkat lagi itu ke Aceh Tamiang tuh, standby di sana sekitar 2 pekan, di 1 minggu saat sebelum kita sebelum berangkat sampai beberapa hari kemarin tuh baru pulang lagi tuh ke Jakarta. Jadi memang menurut informasi dan juga story-story yang beliau buat, ternyata di bulan Ramadan juga kondisinya masih perlu dibantu ya, karena memang kalau menurut para pakar dan juga para dosen di UIN Ananiri yang berada di Banda Aceh dan juga para profesor-profesor di USK ya, Universitas Syah Kuala, itu memang secara dampak itu banjir di Aceh itu lebih berat dari tsunami itu sendiri menurut para pakar dan profesor di 2 kampus tersebut, karena kondisinya memang meninggalkan banyak sekali tanah ya, dan juga jadi kalau bedanya itu, kalau secara singkat saya baca itu, kalau misalkan ombak itu dia datang bawa air, kemudian airnya kembali lagi. Kalau yang banjir ini dia turun dari atas kemudian menggenang sampai dia surut sendiri gitu. Jadi nggak balik lagi ke gunung gitu. Jadi memang secara dampak itu lumayan dahsyat gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan tadi ya, mudah-mudahan juga dengannya kita bersedekah itu juga membuka pintu rezeki yang lain, yang lebih berkah, yang lebih banyak, yang lebih berlimpah. Tentu saja juga sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi bulan Ramadan itu biasanya orang berlomba-lomba. Baik, mungkin sekian Pak Adi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, Bapak-bapak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kita teringat lagi bencana Aceh ini memang luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan para korban dan yang masih para relawan yang masih terus berada di sana untuk memulihkan kondisi, berikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah. Amin. Baik, demikian tadi laporan dari Ustadz mengenai 3 mitigasi risiko yang bisa diberikan atau yang bisa didapatkan dengan bersedekah untuk memperlancar rezeki.
sesuatu yang memang secara akal hukum ekonomi itu aneh gitu ya. Keluar duit tapi malah menambah rezeki, gitu. Tapi disitulah keberkahan dari sedekah itu. Kemudian tadi apa tadi Fred? Yang kedua Kesehatan. kesehatan. Ya, banyak pengalaman dan testimoni-testimoni dengan bersedekah. Ini penyakit yang tadi sudah dokter juga give up, akhirnya ada kesembuhan dan sebagainya. Yang ketiga adalah yang utama adalah kita terhindar dari api neraka. Insya Allah. Baik, untuk teman-teman yang ada di Facebook, menyimak di Facebook dan Berdua.com melalui live streaming, terima kasih atas perhatiannya dan juga menyimak kajian ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan kami cukupkan buat teman-teman di Facebook. Di Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.